prioritas membalas komentar ya Bos, atau menjawab pertanyaan. Karena kita juga siapkan kalau ingin live sharing khusus pelanggan juga ada. Ya, itu bisa dicek di profil channel. Nah, kita lanjut pertanyaan pertama. Dari Mas, bentar Bos. Grand Mac Blinvan. Ini kalau nggak yang ngantar uang di BRI ini biasanya penculik ya Bos ya. Izin nanya Mas, setelah mabung belum dapat top perform, kenapa ya? Sudah 4 bulan pasca mabung. Banyak sebab ya Bos ya. Kalau burung pasca mabung, asal rawatan kita saat mabung itu tepat dan pengondisiannya betul, itu harusnya performanya lebih bagus daripada sebelum mabung, karena secara mental dia lebih mapan, secara fisik dia lebih sempurna, secara usia lebih dewasa ya daripada sebelumnya. Mungkin sebelumnya 2 kali mabung jadi 4 kali mabung kan lebih mateng lah burungnya. Kalau kok performanya malah lebih buruk daripada sebelum mabung, berarti ada yang nggak tepat dengan pola rawatan saat mabung yang kita berikan. Mungkin asupan nutrisinya, mungkin pemasterannya, mungkin pengondisiannya, atau rawatan mabungnya tepat tapi pengondisian pasca mabungnya yang kurang tepat. Karena kebanyakan burung pasca mabung kan birainya tinggi, terus fisiknya belum fit 100% ya, karena berbulan-bulan di full product, nggak dijemur, nggak diumbar, nggak diembun, nggak dimandikan ya Bos ya. Kita sudah buatkan video khusus tentang pengondisian pasca mabung supaya cepat kembali ke top perform. Silahkan sampai klik saja di brand channel Raja Masteran, sampai scroll ke bawah itu ada ya Mas ya. Kita lanjut pertanyaan Alan Meran ala Alan Ramlan ini. Solusi Mas, murah nggak mau makan fur. Salam dari NTB. Kalau burung nggak mau makan fur itu bisa dua kemungkinan menurut saya. Satu, burung sudah terlalu kenyang karena makan EF-nya banyak, atau dua, burung nggak cocok dengan fur yang kita berikan. Misalnya, kalau memang burung kita EF-nya terlalu banyak, sedangkan burung tersebut itu aktivitasnya kurang, burung nafsu makannya juga nggak begitu rakus ya Mas ya. Mungkin kasih makan EF7 itu sudah nggak mau nyentuh fur lagi. Tapi kalau kita misal burung itu aktivitasnya banyak, ibaratnya itu kerja keras lah setiap hari, kita kasih makan 7 biasanya masih mau makan fur. Nah, kalau solusinya supaya burung ini mau makan fur ya tergantung kembali ke tujuan sampean. EF-nya dikurangi bisa supaya burung ini mau makan fur, atau aktivitas kesehariannya ditambah. Mungkin main umbar atau jemurnya ditambah. Nah, saya simpel sebetulnya. Atau burung nggak cocok dengan fur yang kita berikan. Misal burung terbiasa makan fur yang kuning, yang madu. Kita kasih fur yang rumput laut, yang hijau. Itu kan dari segi aroma sudah beda ya Bos ya. Kadang burung nggak terbiasa, ini apaan ini kok baunya amis, nggak enak, ini pasti enak. Bisa. Atau sebaliknya, burung terbiasa makan fur yang hijau, yang rumput laut, dikasih makan fur yang kuning, yang madu, atau yang coklat, itu nggak terbiasa dan nggak tahu ini apa, ini kok wangi, nggak enak ini pasti ya. Bisa jadi antara nggak cocok dengan furnya atau kebanyakan makan extra foodingnya, itu juga bisa. Nah, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Mas, kita cari pertanyaan yang menarik ya Bos ya. Nah, carikan pertanyaan yang menarik. Dari Mas Andrian Arifin. Mas mau nanya, untuk murid di gantangan mainnya ada mantul kejeruji, itu efek emosi, birai, atau kurang jangkrik, umur 1 urakan. Kalau untuk burung enggak kecil ya Bos ya volumenya. Perasaan udah deket ini mic-nya. Nah,
Kalau untuk burung yang, apa namanya, burung satu orakan, burung masih muda, ada nakalnya itu wajar ya, Mas, ya. Intinya masih mau tarung, sudah mau tarung, masih mau neken, masih mau bunyi, mau materian di atas ganahan itu sudah bagus. Karena kalau burung muda ada ngerujinya itu bukan melulu faktor over emosi, over birahi, kurang jangkrik dan sebagainya, itu enggak. Mental berpengaruh, sangat berpengaruh kalau burung muda. Mungkin dia masih agak sedikit takut dengan sesuatu, agak sedikit panik ketika ditembak lawan, itu bisa jadi. Jadi kalau kita punya burung muda yang mainnya masih agak nakal, itu lumrah dan nggak usah diutak-atik aneh-aneh. Biar burung mapan dengan pola rawatan tersebut, biar burung itu mapan dengan settingan tersebut. Jadi nggak adaptasi terus burungnya, malah nggak mapan-mapan nanti ya. Faktor usia itu sangat berpengaruh karena burung masih muda, masih kurang pengalaman tanding, pengalaman tarung, jadi ya masih kayak gitulah. Udah mau kerja, udah mau neken, udah mau bunga tuh menurut saya sudah lebih dari cukup untuk burung yang baru satu urakan. Kalau saya pribadi seperti itu, karena kita nggak terlalu memforsir burung ya. Berarti kalau kita mau forsir burung, forsir yang sudah dewasa, 3 kali mabung, 4 kali mabung, itu main nakal, sampean bisa vonis, wah ini kurang jangkrik, wah ini birahinya ketinggian, kurang tenaga, bisa. Tapi kalau burung muda kok terlalu buru-buru divonis, wah itu jangkriknya tambahin mas, kurang jangkrik itu, wah itu birahinya kurangin mas, kurang terlalu birahi. Nggak bisa ya bisa kalau kita main burung muda, karena burung muda itu masih dalam tahap belajar lah, tahap latihan menurut saya. Jadi ya wis biarkan saja, nanti mabung berikutnya pasti lebih mapan mainnya. Realistis ya bos ya, kita nggak usah apa namanya terlalu terobsesi dengan pastol-pastol yang main rapi di luar sana. Ya beda, tiap burung itu karakternya beda-beda, genetiknya beda-beda, pengondisian saat di rumah, saat di lapangan, settingan lomba, rawatan harian itu beda-beda. Jadi kalau kita lihat burung teman kita kok pastol sudah mainnya rapi, mungkin genetiknya memang seperti itu. Terahnya dia mainnya rapi, nggak banyak nakal. Dan biasanya saya pribadi lebih suka pastol yang mainnya agak nakal, karena biasanya burung-burung seperti itu burung yang faktornya tinggi. Kalau kita punya burung faktor tinggi, rawat burung faktor tinggi itu nggak ribet. Ketika dewasa simple ya bos ya. Mau main tiap minggu boleh, main 2 minggu sekali kadang malah kurang bagus. Lebih bagus main tiap minggu kalau burung faktornya tinggi. Salah-salah kalau terlalu lama disimpan malah nanti bisa ciak ya bos ya. Tetapi kalau kita main burung pagi tertinggi itu simpelnya settingan nggak perlu ribet-ribet, yang penting modal sehat saja pasti burung kerja ya. Nggak bakal sampean bawa kegantangan burung tersebut matung, itu nggak bakal burung pagi tertinggi, pasti kerja, modal sehat saja. Ya kalau nggak sehat ya nggak bakal kerja burungnya. Intinya kita modal sehat, nggak perlu pusing mikir settingannya di bom WF segala macamnya. Kalau kita burungnya faktor tinggi itu simpelnya seperti itu. Dan biasanya ciri-cirinya burung ketika masih muda mainnya agak nakal itu rata-rata nanti atau genetiknya itu biasanya karakternya burung yang faktornya tinggi. Itu saya lebih suka malah burung yang muda seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah ini ada pertanyaan menarik ya bos ya. Dari Mas Menteri Grafika. Mentari Grafika maksudnya. Mas, settingan metabolisme lambat, nggak suka jemur lama. Kalau dijemur lama, narik ekor. Tipsnya, mandinya sebelum berangkat lomba, bagus nggak? Nah, ini seperti video yang baru kita upload tadi sore tentang pembahasan urutan langkah-langkah mencari settingan untuk pemula. Bisa kalau yang sudah lihat, sudah ahli, nggak usah tonton itu. Tapi yang masih bingung, silahkan ditonton. Yang baru kita upload tadi sore jam 4-an, kalau salah. Nah, untuk burung yang metabolisme lambat, kalau dijemur lama, siap. Ya, solusinya satu. Kalau kita main EF harian, jangan terlalu banyak. Harian kita bisa diablak saja, jangan diumbar. Karena kalau burung nggak kuat dijemur lama, diumbar biasanya tenaganya ngempos. Ya. Nah, kalau kita main EF rendah, terus harian itu diablak saja, dan nggak usah banyak aktivitas ya. Mungkin jemur cuma 5 menit, 10 menit, rutin embun itu wajib. Mandinya jangan terlalu sering untuk burungnya metabolisme lambat. Karena kalau kita mandinya terlalu sering, suhu tubuh burung drop karena jemurnya sebentar, nanti ditakutkan metabolismenya malah nggak lancar. Ya. Kalau burung secara metabolismenya nggak lancar, nanti kita apain aja juga nggak bakal banyak ngaruhnya. Kita kasih bom WF juga nggak ngaruh.
malah mindset burungnya. Kita kasih F agak banyak dikit juga nggak bakal ngefek banyak-banyak. Jadi saran saya untuk burung-burung seperti ini mindset rendah, main 3-3 atau 2-2 jangkriknya. Yang penting burung suka dengan four ya. Maksudnya kalau burung sampean coba pakai four yang rumput laut nggak cocok, coba ganti yang madu. Ininya cari four yang disukai burung tersebut. Kalau kita mindset rendah. Kalau burung sampai mindset rendah, terus nggak makan four, nanti nyilet ya bos ya. Itu perlu jadi catatan. Banyak orang main 0 EF, kita restart burung. Restart nyawanya sekalian nanti ujung-ujungnya. Kalau kita nggak kontrol, burung nggak mau makan fournya nggak lahap, kita mindset rendah, bablas bos ya, nyilet itu nanti. Kalau dibiarkan terus-menerus ya bablas juga burungnya ya. Jadi catatannya burung harus doyan for lahap ya. Kita mindset rendah, jangan banyak aktivitas. Untuk lomba nggak usah disetting burung-burung seperti ini. Pengondisian lapangan yang perlu diperhatikan. Kalau saran saya untuk burung yang nggak betah dijemur lama, berarti suhu tubuhnya gampang panasan, mandi mepet jam lomba bisa. Sebelum berangkat lomba maksudnya ya Bos ya. Nah terus untuk stud TF sebaiknya terakhir makan burung seperti ini sebelum berangkat lomba. Jangan stud TF di lapangan. Karena kalau stud TF di lapangan, metabolismenya lambat, gacornya nanti setelah pulang digantang biasanya. Jadi makannya terakhir itu siang lah, ngasih makan terakhir itu siang. Kita mau main jangkrik saja cukup lah menurut saya, karena burung yang nggak betah dijemur lama itu biasanya burung yang suhu tubuhnya sudah tinggi. Biasanya untuk mandi itu mandinya sore hari saja. Kita lanjut lagi. Saya juga saat ini punya burung yang karakternya seperti ini ya, dijemur terlalu lama dikit, 30 menit narik ekor, dikasih jangkrik banyak juga narik ekor. Jadi dia mainnya jangkrik rendah dan harian full ablak. Bahkan saya ablak full siang malam. Yang kemarin burungnya saya taruh di atas ini ya Bos ya. Itu full ablak siang malam, lomba nggak pakai settingan, tetap jangkrik 3-3, cuman kita mainnya itu pengondisian di lapangan yang harus fleksibel. Kalau burung kurang emosi, nggak usah disebut F, tapi kita pakai trik di ablak, cari lawan. Dekat dengan murai batu lain, kita ablak. Kalau burung terlalu birahi terpantau di atas di lapangan sebelum gantang, kita ablak agak lama tapi agak menjauh dari arena lomba. Kan kita ngablak burung itu kan ada banyak sekali fungsinya ya. Bisa untuk mancing emosi, untuk buang birahi, untuk adaptasi, itu beda-beda tekniknya. Tentang teknik ngablak burung di lapangan sesuai fungsinya itu sudah pernah kita buatkan video khusus. Silahkan sampean scroll saja di beranda channel Raja Masran, itu sudah ada ya, bisa video lama itu. Kita lanjut. Sebentar ya bos ya. Dari Mas Mamantri Cahyono. Mas, mau nanya, muraiku kayak alergi ke jangkrik. Itu ada kah? Soalnya kalau makan satu aja langsung cabut bulu dubur. Solusinya murai. Ekor 21 harian ngembang bulu jarang bunyi. Coba sampean kasih obat cacing gitu. Gini ya, karena kadang-kadang kita itu terlalu cepat memvonis ya. Burung habis makan nyabutin dubur, bulu habis makan nyabutin sayap. Ya kalau nggak makan mati burung ya bos ya. Nah kalau sepengalaman saya, kalau burung yang suka nyabutin dubur itu sebelum kita pikir yang aneh-aneh dan terlalu ribet, pegang burungnya, sampean lihat duburnya itu apa namanya, kalau istilah ngomong itu kotorannya itu bersih atau enggak, maksudnya duburnya itu bersih atau enggak, atau kotor, ada kotoran-kotoran yang kering di situ. Kalau burung sampean duburnya kotor karena ada kotoran yang kering, berarti kan indikasi secara BAB-nya burung tersebut enggak normal ya mas ya. Solusi pertama, kasih obat cacing. Siapa tahu burung sampean cacingan, jadi istilah orang itu apa ya, agak ribet, agak jorok ngomongnya ya mas ya. Nah ketika kita terapi burung itu pakai obat cacing selama 2 hari, maksudnya misal hari Senin kasih obat cacing, Selasa enggak, Rabu kasih obat cacing. Nah nanti setelah 3 hari diamati burung tersebut, buang air besarnya itu, buang kotorannya itu lebih bagus atau enggak, lebih lancar atau enggak, kan bisa dipantau kotorannya di bawah ya mas ya. Nah kalau kok masih seperti itu, biasanya kita lanjut ke fase berikutnya. Oh berarti burung ini bukan melulu karena cacingan, bisa jadi karena dia memang ada kutu atau ada apa, kita mandikan pakai sampo anti kutu, itu kan bisa ya mas ya. Nah kalau menurut saya burung yang alergi jangkrik
Enggak sih Bos ya, atau memang sebelumnya burungnya full ulet kandang mungkin, nah itu bisa jadi. Tapi kalau sebelumnya makan jangkrik nggak seperti itu, tiba-tiba seperti itu berarti masalahnya bukan di jangkriknya, tapi di pencernaan burung tersebut. Apakah cacingan, apakah burung tersebut ada parasitnya di tubuhnya. Nah itu kan bisa jadi solusi. Makanya dipegang aja dulu, dilihat. Kalau kotor berarti bisa jadi indikasi burung tersebut cacingan. Dan biasanya agak kurus burungnya. Makanya dia ngembang bulu dan nggak gacor karena dia secara secara kondisi itu lemes lah ya, nggak fit lah ya. Ini seperti itu ya Mas ya. Kita lanjut lagi dari Mas Samsung. Mas Pastol nggak mau narung ketemu lawan, gimana solusinya? Dilatih mentalnya. Ingat, dilatih mentalnya, bukan dirusak mentalnya. Melatih mental. Kadang banyak yang salah apa ya, salah salah jalur ya Mas ya. Latih mental Pastol tiap minggu diganteng Mas. Kan kita ngelatih tujuannya. Itu bisa jadi melatih, bisa jadi merusak kalau sampean nggak jeli ya Mas ya. Karena yang dinamakan melatih itu jangan maksa. Kalau burung memang belum siap tampil, jangan dipaksa tampil, tapi dilatih kembali dari step awal, dilatih dari dasar dulu. Dibawa ke lapangan, diablak. Nggak usah beli tiket. Sudah berani bunyi belum? Kalau belum berani bunyi di lapangan, sampai belikan tiket, nggak bakal bunyi ya Mas ya. Udah nggak usah berharap keajaiban lah ya. Nggak mungkin. Kecuali memang karakter burung kita. Tapi kalau pastel saya jarang nemui lah di bawah bisu, di atas narung itu jarang nemui. Tapi burung dewasa banyak yang karakternya seperti itu. Biasanya burungnya sudah bosan narung. Ketika di lapangan, di kerodong nggak bunyi sama sekali tidur. Tapi sekali buka kerodong, di atas gantangan langsung kerja. Biasanya burung-burung yang sudah terlalu sering digantang atau sudah terlalu berpengalaman rata-rata seperti itu ya biasanya. Nah, ketika burung kita pastolnya tadi belum siap mental, jangan dipaksa, dilatih. Kalau memang kita dilatih ke lapangan kok belum mau bunyi, berarti kita ngelatihnya kembali ke langkah paling awal, di rumah, dikondisikan. Jangan didekatkan dengan burung dewasa, sendirikan, tempel masteran kecil untuk merangsang mentalnya lagi. Kalau dia mentalnya terbentuk, di rumah sudah gembor-gembor, bongkar-bongkar, bawa ke lapangan, diablak. Mau bongkar-bongkar enggak, mau bunyi enggak. Kalau sudah mau bunyi, baru coba belikan tiket. Itu pun kalau saya pribadi bukannya kita eman-eman ya, kita beli tiketnya itu nyari yang murai B atau murai C, yang pesertanya nggak begitu rame, dan rata-rata lawannya itu burungnya sudah sedikit kecapean karena sudah main sesi A, sesi B ya Mas ya. Kita kan tujuannya ngelatih, bukan merusak ya. Kalau merusak sih bodo amat, langsung gantang aja tiket utama, pasti rusak itu kalau belum siap ya. Nah, kesalahannya kebanyakan di situ, burung belum siap dipaksa gantang. Jadi kalau latih mental itu memang nggak cepat ya. Tergantung genetik berpengaruh, pengondisian saat harian di rumah itu juga berpengaruh. Kadang kita rawat pastor itu di rumah saja, belum dibawa ke lapangan. Itu sudah minus mentalnya karena di rumah mungkin kita punya burung lain yang gacor. Di rumah kita punya burung lain yang suka bongkar materi kenceng-kenceng. Pastol kita terintimidasi. Atau bahkan kita di rumah nggak punya burung murai batu lain, kita cuma burung masteran. Tapi penempatan masterannya kurang tepat. Mungkin kita punya burung masteran cililin, atau kita punya masteran tengkek butuh, atau kita punya masteran jalak uren yang suaranya kenceng-kenceng, dan kita naruhnya terlalu mepet dengan pastol tersebut. Bisa jadi pastol tersebut terintimidasi dan mentalnya terganggu ya Mas. Kalau dia di rumah saja sudah terintimidasi, sudah nggak nyaman, dia nggak akan ada jiwa jiwa apa namanya jiwa jiwa teritorinya itu, jiwa untuk menjaga wilayah kuasaannya itu nggak ada. Jadi kita bawa ke lapangan ya makin stres burungnya, biasanya makin terintimidasi. Di rumah diintimidasi jarak uren, di lapangan diintimidasi burung murai batu lain yang sudah bocor-bocor, ya wes makin rusak mentalnya. Makanya kita pengondisian di rumah itu untuk burung muda sangat sensitif, sangat penting. Mastery boleh tapi harus tepat ya. Kalau memang burung kita masteran itu suaranya kenceng, taruhnya jangan terlalu mepet. Ya kasih jarak lah 3 meter atau beda ruangan, itu tetap kedengeran ya Bos ya. Burung itu nggak budek. Burung itu sensitif ya Bos ya. Dengar lirih itu sudah dengar, dia sudah tahu itu suara cirilin, sudah tahu dia. Nggak budek burung itu ya. Jadi kalau kita burung masterannya suaranya kenceng, jangan ditaruh mepet. Kecuali kalau tujuan kita satu untuk melatih vektor, itu pun nggak pakai burung yang suaranya kenceng, kita pakainya burung konin, burung burung sogon, burung pleci, terus burung-burung ciblek-ciblek yang kecil-kecil itu yang untuk melatih mental
supaya si pastor ini mempunyai jiwa tarung. Semangat tarungnya itu tumbuh karena diejek sama burung kecil tadi yang gacor. Tapi kalau kita ngelatih mentalnya pakai jala uren, pakai suara cilin yang kencang banget itu, pakai tengkek buta yang suaranya bikin orang budak ya, burung kita tambah budak ya Mas ya. Burung itu sensitif, kita saja dengerin tengkek buta seharian itu aja budak kalau di bawahnya ya. Apalagi burung kita yang ditempel 24 jam. Jadi itu pengondisian saat di rumah itu pentingnya di situ untuk burung-burung yang muda. Kita lanjut. Nah, kita cari pertanyaan lagi yang menarik, Bos ya. Dari Mas Atin Wijayati, Mas Atin Wijayati yang nggak pernah absen ya Bos ya. Solusi Mas, murai biar main anteng nggak ngejar. Seharian jangkrik 7, umbar seminggu 2 kali, mandi seminggu 2 kali, berangkat jangkrik 7 UH2 sampai lapangan jangkrik lagi 1 UH3 di bawah bongkar materi, di atas bongkar materi tapi mainnya nampar jeruji. Coba sampean main ablak sebelum gantang Mas. Coba saja dulu, nggak usah diutak-atik aneh-aneh, coba main ablak di gantang, main ablak di lapangan kurang 3 sesi sebelum gantang ablak lah 10 menitan, nanti kodong lagi, siapa tahu mainnya lebih anteng ya kan. Kalau nggak dicoba nggak tahu ya Mas ya. Kita lanjut. Bentar Bos. Dari Mas Haryadi, Sinar Jaya sukses selalu Mas, Raja Masteran channel. Wes siap, terima kasih supportnya Bapak Her, jokinya Murai Batu Sinar Jaya yang fenomenal itu, yang tembakannya 5 sub nggak mandek, istimewa itu. Dari Mas Ardiansah, malam Mas, izin nanya, mana pertanyaannya Mas Ardiansah ini, kok nggak kelihatan ini. Oh ini apa? Murai saya sesi pertama nahan pasang badan, begitu turun saya ablak dan sesi keduanya main cuma ngukluk Mas, terima kasih. Pasang badannya di sini burung kurang tenaga, bisa ya Mas ya. Apalagi kalau burung sampean di sesi keduanya cuma ngukluk. Nah, karena gini ya Bos, kalau burung sampean memang di sesi pertama itu pasang badan, terus sesi keduanya itu mau narung enak, berarti yang jadi masalah adalah birainya yang ketinggian. Secara tenaga ada, cuman birainya ketinggian. Buktinya setelah main sesi kedua, birainya sudah kebuang, burungnya enak. Tapi burung sampean pertama pasang badan, kedua ngkluk, bisa jadi karena burung tenaganya kurang. Ya mungkin dari segi asupan nutrisi yang kita berikan saat harian itu masih kurang dibanding dengan aktivitas yang dilakukan burung tersebut. Jadi kalau burung sampean sampean punya dua opsi, mengurangi aktivitas burung saat harian atau menambah porsi EF-nya. Itu bisa jadi solusi ya Mas ya. Untuk settingan nggak begitu ngaruh. Kalau misal burung ini saat harian saja itu belum dalam kondisi terbaiknya. Kita ngejar kondisi terbaik dalam 3 hari ya kan, settingan rata-rata kan dari hari Jumat, Sabtu, Minggu atau Kamis, Jumat, Sabtu ya Mas ya. Agak susah ya Mas ya. Tapi kalau burung sampean kok harian sudah terpantau enak kondisinya, singset, responsif, gampang respon ketika dengar lawan langsung gampang nembak. Berarti yang salah bukan pengondisian saat hariannya tapi di pengondisian settingan lombanya. Mungkin sampean kurang porsi EF, kurang dinaikkan atau enggak dinaikkan. Atau bahkan mungkin kebanyakan, bisa ya Mas ya. Gini ya Mas ya. Bedanya burung kurang EF ngukluk atau kebanyakan EF ngukluk itu bisa diamati ketika kita pulang lomba. Kalau burung kurang EF, kita gantang, mungkin ngukluk ya karena dia nggak ada tenaga buat, nggak ada power buat intimidasi lawan, ada birainya tapi kurang powernya, cuma ngukluk saja. Nah, sampai rumah biasanya nggak begitu terpantau, nggak ada perbedaan lah antara burung habis lomba dengan burung saat harian, kan pasti ada bedanya. Ketika kita lomba burung, berangkat pulang dari lapangan mungkin jam 5 sampai rumah setengah 6, kita ablak burung kita kan, biasanya kita ada yang kita mandikan, ada yang cuma ablak saja. Pasti beda antara burung tersebut kondisinya sepulang lomba dengan kondisi saat harian, itu pasti beda. Kalau kita pulang lomba kok burung kita kondisinya biasa saja, nggak seperti burung yang pulang lomba yang kenceng, gembor-gembor dan temperamental seperti itu, ya pasti apa namanya, ada yang salah dengan tenaga burung tersebut. Tapi kok kita pulang lomba kok burung itu terpantau masih kenceng segala macamnya, berarti
EF kita terlalu berlebihan bisa. Tadi saat digantang nggak maksimal, sampai rumah burung baru bungar-bungar. Jadi ibaratnya itu dia belum selesai nyerna makanannya saat dia di atas gantangan tadi. Sampai rumah dia sudah selesai nyerna makanannya, proses metabolismenya sudah selesai, dia gebur-geburnya di rumah. Itu sering kali terjadi karena kita mungkin stud EF-nya terlalu mepet atau stud EF-nya terlalu banyak. Itu sangat sering terjadi. Jadi coba sampean amati dulu saat harian burung itu sudah oke belum. Kalau memang sudah oke berarti pengondisian lombanya yang perlu dirubah. Tapi kalau sampean amati saat harian belum oke, memang burung terpantau agak lesu, lemes segala macamnya, nggak responsif, nggak agresif, berarti pengondisian harian yang perlu sampean rubah. Ya, Mas ya. Kita lanjut lagi. Carikan pertanyaan yang menarik, Bos ya. Ini ada yang bagus, Bos ya ini. Dari Mas Cahyo Novian. Mas nanya murai pastol, saya kok masih sering ngering. Settingannya 5, mandi 2. Kalau ditarik gandang sering nabrak jeruji, apalagi kalau ada yang tepuk tangan. Kadang pas juri di bawah nggak mau nembak, juri menjauh baru mau nembak. Harian ablak di tempat rame, Mas ya, supaya burung nggak takut dengan keramaian, nggak takut tepuk tangan, nggak takut sorak-sorak, nggak takut motor lewat, nggak takut suara motor, nggak takut mobil. Ini burungnya simpel sebetulnya, bukan karena belum bagus ya, cuman karena dia masih takut keramaian saja ya Mas ya. Nggak usah dirubah-rubah rawatannya, cuman kalau saya burung seperti ini saat jemur itu, saat harian di rumah, jemurnya saya taruh di tanah atau di dasar, di lantai ya Mas ya. Dekat jalan taruh lantai, awas jangan sampai ada kucing, ini ya seperti itu, untuk melatih mental burung tersebut. Atau kalau sampean harian, taruhnya jangan di tempat yang, kalau nyantolin burung jangan di tempat yang terlalu sepi, taruh tempat yang agak ramai, di ruang tamu atau di dekat TV lah. Itu bisa juga untuk melatih mental supaya burung ini nggak takut sama orang ya Mas ya. Kita lanjut lagi. Dari Cak Gupung 4755. Cara rawat trotol Mas supaya simple. Saya sebagai pekerja soalnya eman juara. Kalau nggak top hasilnya. Kalau burung trotol itu simpel ya memang. Kalau saya nggak ada rawatan trotol yang apa ya, yang ribet ya Mas ya. Kan trotol nggak perlu jemur lama-lama. Sampai kerja jam 7, jemur sampai setengah 7 cukup lah. Kita embun ya kalau belum mutasi. Kalau belum mutasi kita main embun. Tapi kalau sudah mutasi nggak perlu lah. Kita embun. Untuk jangkrik kita kasihnya 7-7 atau 10-10. Jemurnya 5 menit cukup, 10 menit cukup. Nggak ribet kalau trotol ya Mas ya. Harian dikerodong saja. Atau kalau sampean mau burung itu nggak begitu giras, nantinya saat pastol semi ablak ya. Jadi dikerodong tapi resletingnya dibuka ya Mas ya. Nah itu taruh tempat yang tenang, kasih masteran dengan suara lirih kalau pakai MP3. Kalau masteran itu malah bagus, taruh di tempat yang dekat masteran yang gacor. Wes seperti itu. Nanti sore kasih lagi jangkrik 10 atau 7. Tergantung kemauan burung, kan bisa diamati. Sampai kasih 7, burung kok masih nyari jangkrik, tambah lagi 3. Nggak perlu banyak-banyak ya. Kalau sampean mau ngasih kroto, misal sempatnya cuma hari Sabtu Minggu, ya Sabtu Minggu ngasih kroto. Atau misal sampean ngasih krotonya pagi nggak masalah, sehabis kasih jangkrik, jangkrik habis kasih kroto. Karena biasanya trotol itu sepengalaman saya di tempat saya itu makanya cepet ya Mas ya. Kalau trotol kasih jangkrik 10 itu sat habis ya. Bisa langsung kasih kroto kalau sampean mau pergi bekerja, itu bisa. Sesimpel itu, nggak perlu umbar segala macamnya. Untuk latih mandi saya pribadi trotol itu biasanya ketika dia usia mulai hampir mutasi atau usia 3,5 bulan lah, kan mulai mau mutasi lah, itu kita coba latih keluar masuk karamba. Setelah sudah lancar keluar masuk karamba, nanti mandinya itu biasanya saya setelah burung mutasi dokor 5-6 sentian ya Mas ya. Kita lanjut lagi. Mana ini? Kita cari pertanyaan yang bagus ya Mas ya.
Benar, Bos. Tak carikan yang menarik pertanyaannya supaya kita bisa buat pembahasan bersama-sama, ya Mas ya. Untuk Mas Barul Z58 5408 mengatasi murai manggut-manggut Mas, itu sudah kemarin sudah kita buatkan video khusus ya tentang murai batu yang suaranya lirih manggut-manggut. Ketika digantang sampean scroll saja di browser Raja Mas Ranto sudah ada ya Mas ya. Dari Mas Dianovita, Mas cari birahi pastol tipe panas gimana? Ini agak ribet Mas ya. Birahi itu enggak dicari. Birahi akan ada dengan sendirinya kalau antara rawatan yang kita berikan dengan asupan yang kita berikan itu tepat ya. Ini gini, kadang kan ya kita nggak nyalain ya, kita bebas sebetulnya bikin konten itu bebas dan berbagi pengalaman itu juga beda-beda tiap orang. Tetapi saya sedikit khawatir dan menyayangkan lah intinya. Banyak sekali yang bikin konten tentang bom EF segala macamnya dan bla 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 supaya jebol birainya. Iya, gini bos ya. Kalau jebol rusak itu berarti bukan benerin yang merusak kan jebol ya. Nama jebol kan rusak ya. Kalau saya pribadi nggak pernah melakukan yang namanya bom EF untuk burung-burung muda. Karena satu itu cuman merusak lah intinya. Intinya merusak apa ya namanya ya. Ngomongnya ya kok agak susah ya. Intinya itu bikin burung terbiasa konsumsi protein banyak. Suatu ketika burung itu dewasa, ya nggak perlu pakai protein banyak, sudah oke kondisinya, sudah oke birahinya. Kita kasih protein yang sedikit ya, karena kita sudah tahu burung kita sudah ada birahi, kita kasih protein sedikit, ciak bos ya. Coba saja kalau nggak percaya. Makanya kalau ditanya Mas jebol birahi pastol, saya nggak menyarankan, nggak usah jebol Mas, tunggu saja. Kalau jebol nanti rusak. Tetap tak candain seperti itu. Nah, kalau ditanya Mas cari birahi pastol tipe panas gimana? Sebelum sampean mencari birahi, bahas masalah cari birahi, kan sampean sudah bisa memvonis burung sampean ini tipe panas. Kan sudah tahu rawatan burung tipe panas itu seperti apa. Kalau sudah tahu burung rawatan tipe panas seperti apa, untuk mencari birahinya, burung akan datang sendiri ketika usia sudah masuk fase birahi. Ketika burung ini secara apa namanya, secara alami siklusnya sudah masuk masuk apa namanya masa birahi, pasti ada birahinya ya, nggak perlu dicari, itu datang asal burung sampean sehat. Kalau sampean sudah tahu burung sampean tipe panas, berarti kan sampean sudah tahu rawatan yang tepat untuk burung tipe panas seperti apa. Nah, untuk menunjang supaya dia cepat, ya bisa pakai kroto 2 hari sekali. Mandinya dikurangi. Untuk harian, karena burung tipe panas ini rata-rata jemurnya nggak lama, harian kodongnya lebih sering, jemurnya sebentar. Jangan terlalu sering main umbar. Kalau sampean nyari birahi ya, katakanlah. Kan beda-beda orang-orang, ada yang orang rawat pastol itu mau ngejar birahinya dulu, ada orang yang rawat pastol mau ngejar fisiknya dulu. Kalau saya pribadi salah satu tipe orang yang rawat pastol ngejar fisiknya dulu, karena kalau masalah birahi nanti mabung pertama nggak ada birahi nggak masalah, mabung kedua pasti ada, nggak mungkin burung nggak ada birahi kalau sudah dewasa ya bos ya. Toh kita juga nggak bakal main pastol, pastol cuma buat latih saja, buat tes mental saja, buat melatih mental saja. Tujuan kita main kan di mabung kedua, mabung ketiga tadi. Kalau kita ingin main serius kan seperti itu. Nah, kalau memang sampean itu pastolnya cuma ingin ngejar birahi, jangan diumbar. Full kerodong, jemur sebentar saja, mandinya dikurangi. 2 minggu pasti sudah ada birahinya ya. Tapi kalau saya pribadi kurang menyarankan rawatan seperti itu, karena menurut saya yang paling tepat ketika kita rawat pastol itu satu, kejar fisiknya saja. Masalah birahi nanti mabung pertama lah, telat-telatnya itu usia berapa mabung pertama? 18 bulan, pasti ada birahi ya mas. Itu paling telat. Biasanya rata-rata kalau kita normal burungnya itu umur usia 9 bulan sudah mulai ada birahi, meski hilang-hilangan 10 bulan, 1 tahun birahi sudah enak. Itu normal. Tapi kalau burung sampean kok 15 bulan atau setahun setengah belum ada birahi sama sekali lah, itu nggak normal, berarti rawatan dari trotolnya kurang tepat. Atau mungkin genetiknya kurang bagus. Itu bisa jadi ya mas ya. Nah, makanya kalau saya ditanya mas jebol birahi burung muda, saya ada caranya cuman nggak menyarankan, karena itu menurut saya hanya merusak burungmu di kedepan hari, di kemudian hari. Memang itu betul-betul merusak burung sampean di kemudian hari. Banyak sekali
burung pastol yang dari terah bagus, yang dari genetik bagus, belinya mahal. Mabung kedua jadi burung kanibal, mabung kedua jadi burung ciak, karena dia apa yang banyak mengalami, kalau istilah kedokteran itu agak ribet istilahnya. Intinya dia terbiasa makan banyak, tiba-tiba dikurangi. Alhasil dia masih nyari makanannya. Melampiaskan stresnya dia kekurangan makanan tadi. Padahal sebenarnya perutnya ini nggak kosong, perutnya ada isinya. Cuman dia karena terbiasa makan banyak tiba-tiba makan sedikit kan marah ya Mas ya. Melampiaskannya biasanya kalau kita nggak gantang, kita flu produk ya narik bulunya. Itu yang sering kali terjadi. Makanya saya nggak pernah menyarankan atau nggak menyarankan pastol main jor-joran EF. Atau kalau saya pastol itu maksimal 10 lah ya Mas ya. Rawatan jangriknya itu 10-10 pagi sore, kroto bisa 2 hari sekali sedikit saja atau 2 kali seminggu juga bisa. Kalau memang sampean mau nyari birainya cepat, mandikan itu sebelum dijemur, dan mandinya jangan sering-sering, seminggu 2 kali. Nggak usah diumbar, kalau sampean umbar hilang lagi birainya untuk burung muda. Tapi kalau saya pribadi lebih fokus umbar saja daripada ngejar birainya, karena lebih enak itu kita kondisikan fisiknya dulu si burung muda ini supaya menjadikan bekal ketika dewasa nanti. Burung nggak terlalu ada PR fisik lagi, nggak ada PR stamina lagi. Burung diumbar seminggu sekali sudah cukup. Saat burung ini 2 kali mabung, karena pastolnya sudah kita latih, burung sudah terbentuk otot-ototnya, tinggal kita itu ibaratnya bukan dasaran ya, tapi sekedar menjaga burungnya fit saja untuk mabung kedua, mabung ketiganya, seperti itu ya. Kita lanjut dari Mas Udin Bodong. Om, pastol saya mental ada tapi nggak tahu settingannya. Pas dibawa ke lapangan nggak mau kerja. Kalau burung pastol itu nggak perlu settingan. Kalau sampean nggak tahu settingannya, nggak perlu pakai settingan. Pakai settingan harian saja, coba gantang. Kalau memang nggak perlu apa nggak jalan ketika pakai settingan harian, digantang nggak jalan, tapi di bawah di lapangan koar-koar, digantang nggak jalan, nggak kerja sama sekali, masih takut gelebakan, berarti belum siap mentalnya. Tapi kok pakai settingan harian digantang itu mau bunyi, mau bongkar-bongkar sebentar saja, berarti burung tersebut secara mental sudah oke. Kita tinggal cari PR-nya. Kenapa burung ini nggak mau bunyi lama durasinya? Apa biayanya kurang enak, masih kurang, atau memang tenaganya masih apa namanya, masih loyo ya, nggak fit ya, tenaganya kurang cukup lah untuk main 10 menit. Nah, kalau burung muda ada PR birai dan tenaga itu lumrah, karena burung muda toh dia baru diumbar berapa kali sih dari mutasi ya. Dia itu secara birai juga belum mapan karena masih muda. Jadi sekali sampean cari settingan sampai mumet pun hasilnya nggak bakal stabil ya Mas. Mungkin hari ini kita nemu settingan yang pas, minggu depan pakai settingan yang sama, hasilnya nggak bakal sama karena burung masih muda, birainya masih naik turun, nggak stabil. Secara fisik juga seperti itu. Kena hujan angin 2 hari saja, nggak kena jemur 2 hari saja, beda kondisinya. Bedanya drastis ya. Beda burung dewasa terbiasa main jemur 1 jam, tiba-tiba 2 hari hujan nggak bisa jemur, kondisinya mungkin berubah tapi cuma dikit. Tapi kalau pastol, yang ketika kena rutin jemur burungnya oke, bagus, gacor-gacor segala macamnya, nggak kena jemur 2 hari, kondisinya pasti berubah drastis karena masih muda tadi, masih nggak stabil lah fisiknya, masih belum mapan. Jadi kalau sampean sibuk mikir settingannya gimana gimana, mending sampean cari dulu, itu koreksi dulu maksudnya. Apakah ini birainya atau fisiknya? Kalau saran saya, hajar fisiknya supaya burung ini staminanya bagus. Biasanya burung-burung pastol asal staminanya bagus pasti mau kerja, meskipun kadang mainnya nakal, kadang turun ke tembok, ya wajar, namanya burung masih muda, masih latihan ya. Itu sering kali kita terlalu mumet mikir hal yang terlalu jauh dan belum saatnya ya Mas ya. Kita lanjut. Benar, Bos. Nah, ini dari Mas Yanto Arabianto, akhirnya kebagian juga. Salam dari Bandung, salam balik ya Mas ya. Perawatan mulai mabung Mas. Untuk perawatan mulai mabung sudah ada videonya. Silahkan sampean scroll saja di Brand Channel Raja Mas Ran, itu sudah saya buatkan video lengkap ya Mas. Itu agak lama videonya. Sampean scroll ke bawahnya agak lama.
Bentar, kita cari pertanyaan lagi yang menarik. Dari Mas Kibo, Bang, mulai lagi dokor di rumah ngukluk wajar nggak? Wajar ya bos ya, namanya burung masih dokor, fisiknya belum fit juga. Mas Pastol, bagusnya jangkrik berapa? Tak kasih cermin malah ngejar lawan, gimana? Mas, burung murai itu nggak seperti ikan cupang yang dikasih cermin emosinya naik ya bos ya. Pasti dia ngejar, sampean murai dewasa yang harganya ratusan juta, sampean kasih cermin, ngejar ya bos ya, pasang badan ngejar. Itu normal karena dia apa ya istilahnya itu, agak ribet ngomongnya malah saya ya, nggak bisa kalau kita ngandelin cermin, nggak bisa intinya kita nggak bisa pakai cermin. Kalau cak ijo bisa mungkin, tapi murah nggak bisa. Murah itu burung faktor, ada lawan dekat, terlalu dekat ya dijebret ya bos ya. Sampean pakai burung asli pun kalau ditempel jarak segini lah, 1 jengkal ya dijebret, pasti dikejar itu. Sebagus apapun burungmu, kalau ditempel dengan jarak sejengkal pasti dikejar. Coba saja kalau nggak percaya, yang burung stabil prestasi yang harganya ratusan juta itu tempel lah dengan jarak lawan 1 jengkal, pasti dikejar, bukan bunyi, dikejar ya bos ya, ngerayu mentok-mentoknya nanti. Tapi kalau agak jauh beda. Kita lanjut. Dari Mas Fikrin, Mas, kalau Mures sesi pertama nampil enak podium, tapi habis turun Birei selalu naik manggut-manggut, itu kenapa? Settingan standar jangkrik 55, foto sedikit dari H saja. Coba setelah turun gantang sesi pertama, sampean main semprot embun tipis 2-3 semprotan misalnya, untuk menurunkan suhu tubuhnya. Itu seperti si Hanuman kayak gitu. Kalau habis main tak semprot dikit, 2-3 semprotan. Karena kalau nggak seperti itu sama, manggut-manggut, lirih suaranya ya Mas ya. Kita lanjut dari Mas, siapa ini yang menarik pertanyaannya? Kita cari pertanyaan yang menarik lagi. Dari Mas Muhammad Irfan, ini lagi apa ini? Nanya, Mas, saya punya murai beres mabung lagi dokor, rawatannya gimana supaya pas ekor mentok jadi lebih gacor. Untuk rawatan burung dokor sudah ada videonya, silahkan sampean scroll di Blender Channel Raja Masteran ya Mas ya. Dari Mas Yanto Arbianto, Mas nggak bikin grup WA untuk khusus member. Sedang kita persiapkan ya Mas. Jadi rencananya nanti ketika sudah ada 100 member, kita buatkan grup khusus dan kita akan live, apa live? Bukan live, maksudnya apa istilahnya, bukan rapat ya. Kalau rapat itu DPR, kita nggak rapat, tapi sharingnya di situ nanti. Nah, kita akan buat grup ya khusus biar kita bisa saling sharing dan tukar pendapat secara lebih cepat ya, nggak harus di depan layar seperti ini ya Gus ya. Nah, dan juga bisa pay pun juga. Jadi teman-teman nanti yang ingin tergabung di member tim Mumet itu silahkan klik gabung berlangganan, tombol di bawah. Untuk sampai yang HP-nya iPhone atau iOS bisa buka YouTube-nya via apa? Via Google Chrome atau versi desktopnya ya Gus ya. Nanti kita akan buat grup khusus Mas, rencana Mas. Kalau kita membernya udah 100 orang lebih ya. Untuk saat ini baru 60-an, jadi kita akan batasi, jadi yang belum bergabung silahkan bergabung member tim Mumet. Nah, kita lanjut.
Pertanyaannya Mas Yanto Ardianto, member tim Mumet. Mas, mulai saya 5 menit pertama ngukluk durasi 1 titik, 5 menit selanjutnya kerja full durasi, seperti telat panas. Kira-kira rawatan baiknya dirubah atau bagaimana? Yang dirubah cukup pengondisian hari minggunya. Ya. Kalau memang sampean mandinya terlalu mepet, mungkin hari minggu siang, coba mandikan hari minggu pagi. Kalau memang sampean mandinya bukan hari minggu, mandinya hari minggu pagi, masih seperti itu, coba di lapangan sampean ablak agak lama sebelum gantang. Itu bisa jadi solusi simpel ya. Untuk rawatan porsi EF, TTF nggak usah dirubah dulu, tapi sampean rubah pengondisian di lapangannya aja. Kurang 2 sesi, kurang 3 sesi, diablak sebentar 5 menit 10 menitan, burung biarkan keluar-keluar, habis itu kerodong lagi, tapi jangan ditutup resletingnya sampai burung naik gantangan. Coba seperti itu dulu, nanti kalau kurang maksimal sampean konsultasi lagi ya. Kita nanti akan buatkan grup WA khusus untuk member tim Mumet. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pengumumannya nanti kita share di postingan ya Mas ya. Benar Bos ya, kita cari pertanyaan yang menarik. Dari Mas Almoimut, Mas nanya, saya punya masteran kenari dan kapas tembak. Kurang lebih 1 tahun saya tempel. Suara kenari belum terpantau dibunyikan. Kalau kapas tembak sampai tumpah-tumpah. Solusi agar masteran bisa masuk. Coba sampean mungkin penempatannya yang kurang tepat ya. Kadang burung kita itu kurang nyaman mendengarkan suara tersebut. Bisa jadi misal kenari sampean itu lebih jauh naruhnya daripada kapas tembaknya, sedangkan yang lebih kenceng kan suara kapas tembaknya, jadi burungnya diinget-inget suara kapas tembaknya. Itu bisa. Kalau secara jenis lagu ya, antara masteran kanari dengan kapas tembak menurut saya nggak terlalu bersimpangan, maksudnya masih dalam kategori roll tembak, sama-sama roll tembak ya Mas. Jadi secara itu nggak masalah sebetulnya. Mungkin penempatannya yang kurang tepat. Harusnya karena burung kapas tembak itu suaranya kenceng dibanding kenari, kapas tembaknya taruhnya agak jauh, kenarinya yang lebih dekat supaya kedengeran dan bisa masuk kenarinya ya Mas ya. Tapi kadang burung juga mut-mutan ya Mas ya, ada yang memang lebih suka bawain kapas tembak jenggot seperti itu daripada bawain kenari. Tapi sepengalaman saya lagu kenari itu lagu yang dasar ya, yang paling simpel, yang paling sering dibawakan mulai batu itu satu kenari, yang kedua lobet, itu pasti. Jadi murai udah full mentok ekor gimana Mas? Ujung ekor itu oval ya Mas, nggak lancip. Terus bulu lilinnya nggak ada. Jadi sampean ketika buka kerodong lihat di karpet sangkar itu nggak ada yang putih-putih kayak ketombe, itu sudah nggak ada. Itu bisa jadi patokan. Dari Big Hunter 8462, Mas mengurai batuk bersin tapi kambuh-kambuhan itu kenapa ya? Batuk bersin, kalau burung sampean itu batuk bersin pilek agak repot Mas ya. Ada obatnya ya Mas ya, itu sampean beli di toko kios-kios pakan itu ada obatnya, obat burung pilek itu ada. Yang tetes itu sampean teteskan ke jangkrik tiap 2 hari sekali ya. Untuk burung-burung seperti ini sebisa mungkin jangan mandi semprot atau jangan dimandikan dulu lah, biar dia mandi cepuk sendiri saja. Dan jemurnya nggak usah terlalu lama, cukup 15 menitan sekedar hangat-hangat tubuh saja. Jangan dipaksa Bos, jangan dipaksa rawatan yang menguras tenaga untuk burung-burung yang lagi sakit. Kebersihan sangkar dijaga. Dan paling simpel sebetulnya kita pakai, kalau saya dulu pernah ngobatin burung yang seperti ini kayak burung ceguan dan suara cetrekannya itu jadi hilang ya Mas ya. Kadang kan kalau burung murai batu cetrekan itu kan keras ya, tek, nah, itu burungnya nggak ada suara itunya. Nyetrek bulu ekornya naik ke atas kayak burung nyetrek, tapi suaranya cuma
ngik ngik gitu. Nah, saya obatinya kita pakai apa namanya, cepuk itu, cepuk cepuk minum, kita kasih irisan bawang merah dan minyak kayu putih, taruh di bawahnya. Nah, itu kita sauna sebentar, 15 menit, tiap 2 hari sekali. Nah, nanti setelah sauna, kita ablak burung sebentar, angin-angin, habis itu ambil itunya, apa namanya, yang cepuk yang ada irisan bawang merah dan minyak kayu putihnya tadi diambil. Wes, besok ulangi. Nah, saat sauna tadi jangan dikasih minum, jangan dikasih fur. Jadi full bersih lah, karpet dibersihkan dulu, sangkar dibersihkan dulu, dikasih tadi yang irisan bawang putih sama minyak kayu putih tadi, baru di sauna 15 menitan cukup. Habis sauna angin-angin sebentar, lalu diambil itunya yang bawang merahnya tadi sama minyak kayu putih, todong, dah taruh. Untuk jangriknya sebisa mungkin kita kasih vitamin lah, vitamin B kompleks bisa, atau kita pakai vitamin yang apa namanya, vitamin C itu juga bisa. Intinya kita jangriknya itu kasih yang terbaik kondisinya. Jangan jangkrik yang cuman makan daun pisang kering ya Mas ya. Kita lanjut. Dari Mas Sihin Setianto. Wah, ini Pak Sin dari Dieng yang kemarin baru ngambil trotolan ya Mas ya. Malam Mas, murai saya paksa mabung belum gacor aja, sukanya angkat kaki satu EF, udah saya kembalikan ke harian biasa. Solusinya biar kembali perform seperti dulu. Murai saya pasca mabung belum gacor, saya kira paksa mabung Pak. Pasca mabung belum gacor, suka angkat kaki EF, udah saya kembalikan, solusinya kembali seperti dulu. Nah, biasanya burung ketika pasca mabung itu kondisi birainya tinggi, fisiknya menurun karena berbulan-bulan nggak dirawat, ya mas, nggak dijemur, nggak diumbar, nggak mandi, jadinya fisiknya, kondisi fisiknya, stamina-nya drop, ya Pak ya. Nah, kalau saya pribadi kita utamakan pengondisian birai, pengondisian fisik dan pengondisian mental. Yang pertama birai dulu. Untuk videonya sudah pernah kita buatkan video khusus ya mas. Nah, kalau sampean misal sebelum nabung itu jangriknya 55, itu usahakan tuntas ekor, tuntas mentok ekor itu kita kurangi jangriknya ke 33 dulu selama 5 harian atau seminggu ya. Tujuannya supaya birahi cepat turun. Nah, untuk penjemurannya sebelumnya itu enggak dijemur sama sekali kan ketika dopar segala macamnya. Kita mulai jemur secara bertahap. Nanti sembari kita tuh kurangi EF-nya yang mungkin sebelum mabung kita jangriknya 5, terus habis mabung kita sementara kasih 3 dulu, dengan durasi penjemuran nanti bertambah ya Pak ya. Misal 5 hari pertama kita jemur 10 menit atau 15 menit. Nanti 5 hari berikutnya kita tambah 30 menit. 5 hari berikutnya lagi atau seminggu berikutnya kita tambah lagi 60 menit. Nah, kalau misal sebelum sebelum mabung burung tersebut memang rawatan hariannya jemurnya itu 30 menit, mungkin nanti ketika ini rawatan sekarang pasca mabung kita sampai jemur, terapi jemur itu kira-kira 60 menit dulu lah. Itu lakukan selama seminggu sambil EF tadi dikurangi. Nah, selama kita melakukan pengurangan EF dan jemur yang bertahap tadi kan berarti selama sebulan kurang lebih ya. Itu sambil diimbangi dengan mandi yang tepat. Mandi yang tepat kita amati. Dengan pola rawatan tersebut, EF dikurangi dengan jemur yang bertahap, burung terpantau mau mandi berapa hari sekali. Dengan cara apa kita tahu? Kita lihat saja di cepukan bisa ya. Biasanya mungkin kok burung ini sekarang pengen mandi, nyebur-nyebur cepuk, ya wes kita mandikan. Selang 2 hari kok pengen mandi lagi, ya wes kita mandikan. Ngikutin burung mandinya ya mas ya. Nah setelah sebulan baru kita kembali ke rawatan seperti sebelum mabung. Jangkrik normal lagi ke 5 dan jemur kembali ke setelan awal ke 30 menit misalkan seperti itu. Mandinya tetap ngikutin burung. Kita coba gantang, nggak usah pakai settingan dulu selama, kalau saya 2-3 kali gantang lah. Memang kadang kondangan, kebanyakan kondangan, ya nggak masalah. Namanya kita juga nyari dasaran burung lagi habis mabung ya. Ngetes burung ini mintanya diapain habis mabung. Kalau kita habis mabung terus pakai settingan seperti sebelum mabung, kadang jalan, tapi kebanyakan nggak jalan ya, kebanyakan over birai, itu pasti.
Kalau saya pribadi pakai settingan harian dulu, jangan pakai settingan lomba. Memang kita harus kondangan sekali 2 kali untuk tahu lah maunya burung ini harus bagaimana ya Pak Sin ya. Untuk Pak Sin semoga trotolannya nanti cepat mutasi dan cepat bisa diajak jalan-jalan ya. Kita lanjut lagi. Ini jam berapa ini bos? Jam setengah 11 sudah. Pertanyaannya dari Mas Fufu Fafa aja. Mas Pastol, saya waktu dijemur diserang kucing, sayapnya copot satu. Apakah nunggu langsung atau nunggu mabung? Dan apakah mentalnya aman? Kalau sayap copot nunggu mabung atau tumbuh sendiri ya anu bos ya, nunggu mabung biasanya. Nggak bisa tumbuh langsung itu nggak tumbuh langsung seperti itu. Kalau memang apa namanya ini mentalnya aman atau enggak ya yang tahu sampean burung sampean terpantau stres nggak habis kena kucing habis tabrak kucing tapi rata-rata stres sih kalau burung mereka baru tabrak kucing ya bos ya. Tapi kalau burung sampean itu apa namanya habis tabrak kucing masih gacor-gacor berarti mentalnya aman nggak masalah, mental petarung berarti ya. Kalau masalah mental kan sampean yang tahu perbedaannya burung kena mental atau enggak kan pasti kelihatan lah nggak gacor segala macamnya. Kita lanjut lagi dari Mas Oppo aja Ultraman. Ini pasti ini teman sekolah saya dulu ini Bos ya. Ini siapa ya Bos ya? Nah, halo Bos Oppo aja. Nama siapa Bos? Ini aku lupa ya, saya lengkap ya namanya ya. Dari Mas Samidin, bukan Samidi. Mas mau nanya murid kawin cabut apakah bisa buat main lagi? Bisa ya Bos ya, burung saya yang begal itu malah harus kawin cabut. Kalau nggak digantang nggak mau kawin dia. Bisa Mas ya, tapi nggak semuanya. Ada beberapa yang bisa, ada yang nggak. Entah kenapa, apa yang berpengaruh saya juga kurang paham. Tapi indukan saya itu kalau si kapten, yang kapten bisa di kandang kita ambil buat main kerja maksimal. Si rondap nggak bisa, habis di kandang nggak bisa buat main lagi, nggak jalan kalau di kandang sekarang. Terus yang buta itu masih bisa digantang tapi kurang bagus, nggak sebagus seperti sebelum digantang yang buta itu. Kalau begal itu malah lebih bagus setelah kita gantang, setelah kita kandang itu saat digantang lebih bagus. Jadi si begal ini lucunya ketika kita habis panen itu langsung tak ambil jantannya tak gantang. Kalau nggak seperti itu, kawinnya lama ya Mas ya. Nanti seminggu kemudian baru nelor. Tapi kalau kita gantang, masukkan kandang selang 3 hari langsung nelor burungnya. Jadi nggak semua burung bisa dikawin cabut dipakai gantang ya Mas ya. Beda-beda. Kita lanjut lagi Mas. Bejo lorek. Member tim umat ini spesial ya. Mas, perawatan murai ngedrop. Ngedropnya karena apa ya bos? Ngedrop karena stres, ngedrop karena sakit, ngedrop karena kalah mental habis digantang, atau ngedrop karena habis ditabrak kucing, kan beda-beda ya mas. Tolong pertanyaannya Mas Bejo Lorek dilengkapi dulu ya mas ya. Nah untuk teman-teman yang tergabung di member tim Mumet itu nanti kita rencananya akan kita buatkan grup WA khusus untuk sharing dan agar bisa lebih apa namanya lebih
lebih intens lah ya, kita balasannya lebih cepat nanti setelah puasa saja insya Allah ya. Karena kalau lagi puasa itu malah ribet nanti kelihatannya kita nggak begitu apa ya banyak waktu luang ya Mas ya karena saya sibuk ngisi tausiah di sana di sana di sana. Nah, kita lanjut Mas Bejo Loreng pertanyaannya dilengkapi Bos ya. Ngedropnya karena apa dulu Bos? Sakit atau bagaimana? Benar, Bos. Kita akan cari pertanyaan yang menarik. Dari Mas Anggit Nur, Mas solusi murah ketemu lawan ngelowo. Ngelowo itu banyak sebab. Ngelowo karena burung birainya ketinggian, ngerowo karena burung nggak ada tenaganya, ngerowo karena burung mentalnya belum siap. Nah ini solusinya pun beda-beda ya Mas ya, tergantung penyebabnya. Kalau sampean burungnya ngelowonnya karena stamina-nya kurang bagus misal, nah itu berarti kita fokusnya di stamina supaya nggak ngelowo. Tapi kan kita nggak tahu burung ngelowo kita ini, burungnya yang ngelowo Mas Anggit Nur ini sebabnya apa? Karena cuma Mas solusi mulai ngelowo ketemu lawan ya agak repot kalau ngasih solusi kalau nggak tahu sebabnya ya Mas ya. Nah, kalau gimana kita bisa tahu sebabnya? Kalau misal sampean jelaskan rawatan lengkapnya rinci, rawatan hadiahnya lengkap, settingan lombanya lengkap, mungkin kita bisa menebak-nebak lah. Tapi kalau nggak ada penjelasan lengkapnya agak repot. Kita nggak dukun yang bisa langsung kasih ini mas, kasih itu mas, syaratnya harus gini, nggak bisa kita nggak bisa ngomong kosong seperti itu, nggak boleh ya bos ya, dosa ya bos ya, bohong itu namanya. Kita pakai logika aja yang masuk akal. Kita lanjut dari Mas Hendrik Wijayanto. Mas burung pastol main alhamdulillah sudah enak, rawatan jangkrik 33, mandi seminggu 2 kali. Sekarang mabung ekor lancur copot, rawatannya gimana biar tuntas dan bisa nampil lagi setelah mabungnya. Untuk burung-burung yang rawatan burung pastol mabung, satu full krodong, terus kita nggak pakai jemur, nggak pakai mandi, nggak pakai embun, full krodong aja, jangkriknya tetap 33 nggak masalah ya. Kebersihan sangkar dijaga kalau lagi mabung. Maksudnya gini, kalau saya pribadi untuk burung mabung seminggu pertama itu nggak kita bersihkan dulu. Nanti setelah seminggu banyak bulu yang rontok, baru kita mulai bersihkan. Pembersihan karpet itu dilakukan seminggu 2 kali saja cukup. Tapi air minum diganti tiap hari, fornya dikontrol, jangan sampai habis. Ya, terus kalau bisa, kalau saya itu karpetnya kita kasih apa ya, potongan daun pandan supaya satu menghindari kutu-kutu yang menyerang ketika burung itu di full kodong terus nggak kena jemur, nggak kena mandi. Terus juga menjaga burung agar tetap rileks, ya nggak bau kotoran di full kodong terus, ya Mas ya. Kita lanjut dari Mas. Untuk JK-nya tetap aja nggak masalah Mas. JK 33 itu nggak terlalu banyak lah menurut saya kalau burung-burung pastol. Dan burung mabung itu juga butuh nutrisi untuk rontokin bulunya ya Mas. Ya, kalau kita no EF ya boleh sebetulnya, tapi takutnya nanti burung malah nyilet kalau nggak terlalu suka makan fornya tadi. Nah kita lanjut dari Mas Khairul Fatih, member tim Mumet ini.
Yang menurut saya di bawah koar-koar, bongkar materi, giliran digantang cuman pasang badan, nggak bunyi sama sekali. Pas turun, bongkar-bongkar materi. Solusinya burung satu urakan. Apakah burung sampean setiap digantang seperti itu? Sudah berapa kali digantang, bos ya? Kalau memang belum pernah digantang atau baru sekali, dua kali, tiga kali digantang, mungkin burung belum siap mental bisa. Nah, coba sampean gantang ketika burung sampean masih dalam fase patih mental ya, burung muda itu gantang pakai settingan harian dulu. Karena gini ya, ketika kita gantang burung muda kan kita belum tahu burung itu mintanya disebut apa. Mintanya tarung kondisi kenyang atau kondisi lapar. Mintanya tarung ketika burung ini apa namanya suhu tubuhnya panas atau suhu tubuhnya nggak terlalu panas kan kita belum tahu. Nah, supaya kita tahu ya kita pakai settingan harian dulu dari dasarnya dulu kita gantang. Kalau kita gantang dalam tahap apa namanya dalam tahap melatih si burung ini terus kita sudah pakai settingan bla 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 kita malah mumet sendiri karena kita nggak bisa mengevaluasi dengan tepat ujung-ujungnya ya bisa kecuali kalau kita pakai settingan harian kan enak oh tak pakai settingan harian burung ini kok kurang bongkar materi ya cuman ngukluk ya nah itu nanti kita coba utak-atik mungkin kita tambah ulet hongkong satu atau dua ekor kalau kita nyari settingan burung muda itu jangan langsung di bom F jangan seperti itu tapi kita bertahap sedikit-sedikit agar kita tahu titik pas yang enak itu segimana porsinya dan kita tahu pemberian EF yang tepat itu dengan jarak berapa menit saat digantang apakah kurang 30 menit terakhir makan apakah 1 jam apakah 2 jam nah itu beda-beda tiap burung karena ada burung yang bagus ketika dalam kondisi yang kurang nggak begitu lapar tapi ketika kenyang ketemu lawan cuma pasang badan itu ada kesalahan kita keseringannya di situ ketika kita main burung muda burung di rumah sudah bongkar-bongkar, di lapangan sudah bongkar-bongkar, kurang 3 sesi kita iseng. Wah ini kalau nggak kasih ulet yang 5 ini nggak mau bongkar materi nih, lawannya bongkar-bongkar terus. Kita tambah ulet lah. Akhirnya digantang malah pasang badan. Karena burung saat digantang belum selesai karena makanannya. Kondisinya kenyang, bisa jadi. Jadi untuk menghindari hal itu dan kita makin mumet, sebaiknya saran saya gantangnya itu pakai settingan harian dulu. Nanti diamati kurangnya bagaimana. Itu lebih gampang kita cepat ngevaluasi kurangnya gimana, kedepannya harus ngapain itu lebih gampang daripada kita pakai settingan burung malah seperti itu digantang nggak jalan sampai rumah keluar-keluar lah itu yang repot kan seperti itu ya mas ya. Jadi kalau burung muda itu banyak sekali faktornya. Mental bisa masih latihan, masih tahap belajar lah ya. Terus burung belum terbiasa ditekan banyak lawan. Kalau lawan satu dua doang di track di rumah bongkar-bongkar, digantang seperti itu. Bisa burung muda ya mas ya. Tapi apakah burung tersebut jelek kalau nggak jalan digantang saat muda? Belum tentu. Kadang ada beberapa burung yang karena genetiknya seperti itu, mabung pertama kurang enak digantang, mabung keduanya mewah juga ada mas ya. Nah kita lanjut lagi. Pertanyaan dari Mas Opo aja. Cara ngilangin kutu bagaimana? Kutu kucing. Kita bahas murah ya. Nah, kalau sampean mau beli obat sampo anti kutu itu di kios-kios pakan banyak. Tapi kalau mau alami, mau bikin sendiri yang budget hemat dan lebih menurut saya lebih manjur ya Mas. Karena kita kan kita racik sendiri ya. Saya biasanya pakainya itu rebusan daun sirih. Jadi kita ambil 5 helai daun sirih, kita siapkan panci, kasih air minum kira-kira satu gelas kecil itu, rebus sampai mendidih. Setelah mendidih kita kasih 5 lembar daun sirih. Biarkan air tersebut sampai adem. Jangan taruh kulkas ya, biarkan adem dengan alami ya Mas ya. Setelah adem itu baru kita masukkan di semprotan buat mandikan burung. Tambah air putih biasa, air bersih biasa, dikira-kira lah. Mungkin tambahannya ya mungkin setengah liter lah ya. Yang air rebusan daun sirih 1 gelas ditambah air biasa setengah liter, wes semprotkan ke burung. Sebelum dijemur itu burungnya ya, semprot ke burung
semprot sampai habis itu angin-angin sebentar, burung didis, jemur ya, jemur nggak perlu lama-lama, jemur 10 menit, 15 menit cukup. Habis dijemur, angin-angin, lalu mandikan di karamba dengan air bersih biasa. Itu lakukan 2 hari sekali selama 3 kali itu hilang kutunya habis ya. Saya kalau burung-burung yang dari kandang ternak habis mabung itu pasti saya terapi seperti itu. Dan kadang kita juga beli obat sampo-sampo yang dijual di toko burung, tapi khusus untuk burung-burung yang memang habis dari kandang atau habis mabung, saya lebih suka seperti itu ya. Kalau memang untuk harian biasa, seminggu sekali itu wajib kita semprot pakai sampo, mandikan pakai sampo yang kita beli di toko itu. Kan banyak sekali merek, ada yang kuning, ada yang biru, itu kan banyak ya Mas ya. Bermacam-macam. Tapi kalau untuk membasmi kutu yang secara ekstrim itu seperti itu. Dan biasanya ketika burung beres mabung atau burung yang bulunya masih lengket ya karena ada lapisan lilinnya, disemprot pakai daun sirih itu langsung luntur lapisan lilinnya dan bulunya itu lebih mengkilap ya Mas ya. Kita lanjut. Pertanyaannya Mas Anggit Nur tadi apa ini? Oh yang lawa tadi. Soalnya burung baru nggak tahu penyebabnya Mas. Kalau untuk F hadiahnya 744. Kalau burung baru bisa karena burung itu masih dalam pengondisian ya Mas ya. Belum adaptasi sempurna dengan pola rawatan yang kita berikan itu bisa ya. Jangan salah. Kadang kita beli burung ya. Saya pun sering mengalami dan saya tahu diri memang seperti itu. Jadi kita nggak perlu protes ke penjualnya sebetulnya ya. Kita beli burung di tempat penjualnya misal itu bagus, gacor, digantang kerja mewah, kita beli, kita bawa pulang, kita rawat dengan pola rawatan yang diberikan oleh penjual tadi, kita gantang ngelowo, itu sering, saya juga sering seperti itu. Ya kita tahu diri, oke, mungkin burung masih adaptasi dengan pola rawatan. Karena di tempat penjual itu situasi dan kondisi dengan di rumah kita berbeda. Cara ngasih makannya beda. Kalau porsi mungkin sama karena kita dikasih tahu jangriknya 4-4 Mas, jemurnya sekian, mandinya sekian. Ya oke, dengan pola rawatan tersebut mungkin cocok di rumah si penjual, tapi di tempat kita belum tentu cocok. Itu butuh pengondisian. Nah, saya pun sering seperti itu. Makanya ketika kita beli burung baru, gandang pertama, gandang kedua kita pakai settingan dari penjual. Kalau nggak jalan, ya wes ganti settingan total ya Mas ya. Kita evaluasi, oke mungkin burung ini dari segi birahinya mungkin ketinggian dengan pengondisian di rumah saya. Karena mungkin di penjualnya burungnya cuma satu. Di tempat kita banyak burung, apalagi banyak burung trotol misal kayak saya ya. Birinya pasti naik ya banyak dengan pola rawatan settingan seperti itu. Alhasil kita kondisikan supaya birinya nggak naik gimana. Mungkin mandinya dirubah, atau EF-nya dikurangi, atau jemurnya dikurangi, atau main umbarnya ditambah. Nah itu kan bisa banyak opsi ya Mas. Jadi kita nggak melulu misal kita beli burung sampai rumah kita 2 minggu kita gantang, wah telepon penjualnya marah-marah bla 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 segala macam, itu nggak etis minimal, maksudnya nggak etis ya karena burung itu beda tempat, beda kondisi, beda lagi penyesuaian, beda lagi adaptasinya ya bos ya. Jadi kita wajib mengevaluasi lagi. Oh ini mungkin kan dari kata mungkin baru kita lakukan langkah otak-atik. Kalau nggak ada kata mungkin nggak bakal kita otak-atik. Kita otak-atik dulu. Misal, oh bisa jadi ngelowo karena di rumah saya banyak burung. Burung ini birahinya di rumah ketinggian bisa. Atau mungkin oh di tempat penjual umbarannya 8 meter. Di tempat saya umbarannya cuma 3 meter. Berarti fisiknya ini yang kurang fit mungkin karena durasi apa panjang umbarannya beda dengan tempat penjual. Atau mungkin di tempat penjual cuacanya panas, suhunya panas. Di tempat saya pegunungan, suhunya dingin. Wah, mungkin burung ini kondisinya drop karena kita rawatannya sama dengan penjual yang rumahnya situasinya panas atau suhunya panas. Itu bisa karena burung ngelowo bisa karena overbirahi, bisa karena stres, bisa karena tenaganya, staminanya lagi drop, itu bisa ya Mas ya. Banyak sekali sebabnya kalau masalah burung ngelowo.
Apalagi kalau burung baru itu pasti saya sering sekali ngalamin beli burung bagus di rumah saya yang lowo. Dan biasanya burung seperti itu sekali dua kali sebulan dua bulan nabung. Nah itu saya sering sekali beli burung seperti itu ya mas ya untuk kebutuhan konten karena kan kadang ada yang komen mas solusi murai batu yang ketika digantang manggut-manggut. Nah sedangkan saya di rumah nggak punya burung yang manggut-manggut, ya wes saya beli di postingan biasanya cari burung yang karakternya birainya tinggi ketika temuan manggut-manggut tak beli lah meskipun itu disebut orang yang bodoh ya mas ya. Ngapain sampean beli burung ada PR-nya? Ya memang tujuannya kita beli burung itu yang ada PR-nya. Kalau saya beli burung jadi, terus tak bagikan ke teman-teman, yang tak share ke subscriber apaan ya bos ya? Ngapain saya cerita panjang lebar? Saya aja beli burung jadi ya, nggak ada PR-nya ya, nggak ada yang di share nanti pengalamannya. Saya seringnya beli burung yang ada PR-nya, entah manggut-manggut lah, entah ngelowo lah, entah ciak lah, entah pasang badan doang ketika digantang, entah nekuk leher ketika digantang lah. Itu yang sering saya beli memang karena banyak sekali pertanyaan yang sebelumnya saya belum pernah punya dengan kondisi burungnya seperti itu. Pasti saya akan beli burung yang karakternya seperti itu. Tapi kalau memang saya sudah pernah punya, itu yang kita bagikan, itu yang kita share. Makanya kita kadang bikin video itu agak lama ya mas ya. Lamanya bukan bikin videonya, tapi nyeritain pengalamannya yang lama. Kan kita harus cari pengalaman dulu baru bisa diceritakan. Bukan asal ngomong panjang lebar hasil dari browsing AI di internet itu enggak ya mas ya. Beda kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada yang bagus ya. Dari Mas Aska Dinavisa. Mas nanya, burung saya setiap di akhir penilaian gantang selalu ngelantai. Di awal gantang selalu ngeruji, tapi udah stabil main enak. Mohon solusinya. Kalau untuk burung yang ngeruji di awal penilaian terus habis itu enak, coba sampean update dulu sebelum digantang. Kalau solusinya tentang burung yang melantai saat akhir penilaian itu biasanya faktor birainya ketinggian. Jadi ketika burung sampean itu kondisi birainya gampang naik ketika ketemu lawan, usahakan jangan main EF terlalu tinggi saat settingan dari halumbanya. Dan pengondisian settingan mandinya yang diutaati. Cari pola mandi yang tepat. Apakah mandi terakhirnya hari Sabtu sore, Sabtu pagi, Minggu pagi, atau Minggu siang, atau bahkan di lapangan ya bos ya. Karena kalau burung-burungnya seperti ini, burung yang ujung-ujungnya ngelantai ketika banding-banding, itu biasanya karakter burung yang faktornya tinggi atau birainya gampang naik. Kita lanjut. Dari Mas Wong Wong Boro. Mas, nyara ngatasi murai udah waktunya ganti bulu tapi cuman berhenti cepol 2 ekor terus nggak nerus rontoknya udah 0 EF, udah pakai fur campur susu, udah full prodong, kasih daun jeruk dan pandan tetap nggak mau ambrol. Taruh di tempat yang tenang ya bos ya. Biasanya dia belum nyaman. Nah, atau bisa jadi burung tersebut memang biasanya rata-rata kalau burung sudah sampai kusam kok nggak copot-copot bulunya, dan sekalipun copot itu lama, antara copot bulu pertama dan bulu selanjutnya itu lama, itu bisa dijadikan indikasi burung sampean sedikit terkendala mentalnya. Nah, supaya burung ini mentalnya nggak terkendala, taruh tempat yang tenang, jangan banyak diganggu. Kalau sampean punya murai batu lain yang banyak di rumah, coba asingkan atau titipkan di tempat rumah teman sampean atau tangga sampean yang nggak ada burung murai batunya. Biasanya seminggu 10 harian copot lagi bulunya ya bos ya. Nah terus untuk karpet jangan, nggak usah keseringan dibersihkan lah sementara waktu, seminggu baru dibersihkan. Nah atau kalian kalau sampean pengen cepat juga, saya sudah pernah buatkan video khusus tentang rawatan murai batu ambrol biar cepat maksimal. Di seminggu pertama kita tambah ulat ongong 5 ekor pagi hari ya bos ya. Misal paginya jangkriknya rawatan hariannya itu 33, kita tambah ulat ongong 5 ekor setiap pagi selama seminggu tadi. Kita lanjut.
dari Mas Supran, "Mas, Murai nggak mau makan kroto, gimana solusinya?" Ya nggak usah dikasih makan kroto ya, Bos, ya. Settingan itu nggak melulu pakai kroto, pakai jangkrik aja cukup, pakai ulet hongkong juga bisa. Kalau saya itu nggak pernah maksain burung kalau misal nggak doyan kroto harus dipaksa kroto, itu nggak. Kita pakai opsi yang lainnya banyak, ya, Mas, ya. Sekarang gini, contoh saja sampean sampean itu khawatir kalau burung sampean nggak makan kroto, kroto bisa menaikkan birahi. Kan ada opsi lain selain kroto, kita naikkan birahinya, dipancing di lapangan bisa diablak, atau sampean mandinya dibikin agak lama, maksudnya itu nggak terlalu mepet lomba, kan bisa ya, Bos, ya. Jadi untuk burung yang nggak mau makan kroto tapi vektornya tinggi, nggak usah pakai kroto. Burung vektor tinggi itu satu modal sehat saja cukup, Mas, ya. Untuk settingannya coba sampean pakai yang mirip si Hanuman, itu bisa, karena Hanuman nggak makan kroto juga. Jangkriknya 55 hariannya, terus mulai Hamin 3-nya naik 555, Hamin 2-nya naik lagi jangkriknya, pagi 10, siang 10, sore 10, Hamin satunya pagi 15, siang 15, sore 15. Untuk hari Minggunya kembali lagi ke 5. Sebelum berangkat lomba mandi. Oh ya, tadi Jumatnya mandi sore ya, Mas, ya. Sebelum berangkat lomba mandi, nanti habis mandi angin-angin kasih jangkrik 4 atau 3 sama ulet 4 sampai 5 tergantung cuaca. Wis sampai 8 nggak usah kasih makan, kurang 3 sesi ablak 10 menit, tutup lagi, tapi jangan ditutup resletingnya, siap gantang. Kalau settingan Hanuman seperti itu, ya itu nggak makan kroto burungnya dan vektornya tinggi juga. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dan penuh mitos. Ya. Betul nggak, Mas? Dari Mas Fufu Fafa, Murai setelah mutasi dari trotol sampai 2 urakan hidup nunggal bisa ngilangin lagu O-nya atau ngukuknya. Kalau saya enggak ya, Bos, ya. Karena gini, ibarat ibarat murai itu memang nguklo. Kalau nggak nguklo nggak murai. Seperti terujuan yang keropel, seperti kenari yang ngerol, seperti lobet yang ngekek. Nggak bisa ya, Bos, ya. Murai nggak nguklo itu nggak bisa. Pasti nguklo. Karena murai batu itu lagunya memang nguklo sebetulnya. Cuman kita aja yang ribet kasih masteran cililin, jala oren, tak jenggot, kinoy, tak cungkok ya, Bos, ya. Padahal sejatinya dia cuma nguklo lagunya. Nah, cuman karena di hutan itu ada burung lain, burung apa namanya? Burung-burung lain tadi yang burung-burung macam cak cungkok, burung ciblek, burung yang lain-lainnya. Dia itu menggunakan suara tersebut untuk menakutin lawannya. Mungkin saja saat itu di lokasinya di kawasan dia ada burung cucak cungkok yang mendekat, atau cucak cungkok di Indonesia nggak ada ya, ada burung ciblek yang mendekat lah, dia nakutin pakai suara ciblek yang lebih kencang, yang lebih panjang biar cibleknya kabur. Kalau dia itu cuman murai batu ya, ada murai batu lain yang datang ke kawasan dia, saling tarung ngukluk sama ngukluk, kok nggak mempan, nggak mau pergi, takut-takutin lah pakai suara ciblek tadi biar mau pergi. Sebetulnya seperti itu. Kalau kok apa namanya, kalau kok dia ngilangin ngukluknya itu agak susah ya, Bos, ya. Kalau misal itu supaya dinunggalkan, supaya nggak ada ngukuknya, agak repot. Tetap ada ngukuknya kalau murai batuk. Mungkin intensitas bunyinya nggak sesering ketika dia campur burung yang banyak. Karena burung banyak ada yang sering ngukuk, lah itu sering ngikutin, itu memang iya. Intensitasnya berkurang kalau burung nunggal, nggak sesering burung yang campur. Tetapi untuk ngilanginnya saya rasa enggak, ya, Bos, ya. Nah, kita lanjut lagi. Pertanyaan dari mana ini? Kita cari yang menarik lagi ya, Bos, ya.
Dari Mas Ilham Yasir, Mas mulaiku di rumah keluar cetrekan tapi jarang bunyi, itu faktor tinggi atau gimana? Burung cetrekan itu indikasi atau tandanya dia sedang dalam kondisi waspada ya Mas ya. Bagus berarti kalau cetrekan. Biasanya kalau ada burung murai batu lain yang nembak, dia langsung ikut bongkar. Tapi kalau nggak ada yang murai batu yang nembak, cetek-cetek doang ya. Karena dalam tahap waspada kan, waspada bukan melulu karena ada burung lain, mungkin terancam ada orang bawa tangga lewat, bisa jadi dia waspada, takut ya Mas ya. Nah, kita lanjut dari Mas Miskatul Nabila. Mas, cara ngatasi murai batu mabung ekor udah mau mentok, bulu sayap ada yang belum copot satu. Biasanya gini, kalau burung itu ada yang ketika dia mabung, beberapa sayapnya belum copot, tapi pas dia dokor 10 cm ada copot sayap kiri kanan satu lagi, dokor 15 cm 17 cm copot lagi satu ekor sayap kiri kanan. Nah, ada yang memang seperti itu dan itu normal. Ada yang burung copot sayap dulu juga ada yang copot bulu halus dulu ada yang copot sayapnya itu terakhir ada ya Mas ya. Yang repot nanti ketika burung sudah menok tapi ada sayap yang nggak copot satu dua helai lah, itu yang repot. Itu nanti rawan dicabul, rawan diciak ya. Karena mungkin bulunya sudah tua, kering, mungkin gatel ya. Tapi nggak copot, ya dicabutin lah itu apesnya, yang pas dicabut yang kena malah bulu yang baru. Nah, itu yang bisa mengakibatkan ciak. Nanti kalau memang kalau saya pribadi rawat burung seperti itu, kalau memang ekornya sudah mentok, sudah kering, sudah nggak ada lapisan lilinnya, tetapi ada sayap yang belum copot, itu biasanya kita cabut ya. Daripada ujung-ujungnya nanti mengakibatkan burung itu malah ciak sayap, repot nanti. Kita lanjut. Oke, kita cari pertanyaan terakhir yang menarik dari Mas, mana ini tadi? Dari Mas Rio Akdi, Mas Murai emosi hilang-hilangan saat digantang, solusinya. Hilang-hilangan ini pasti ada sebabnya. Apakah mentalnya yang belum mapan, burung muda, atau burung itu secara meskipun dewasa tapi belum pernah digantang sebelumnya, belum belum terlalu sering digantang, itu juga bisa ya Mas. Jadi kalau burung itu sehat, burung itu normal, mungkin untuk hilang-hilangan itu enggak ya. Emosi ya, karena normalnya kalau burung murai batu minimal mabung kedua lah. Itu secara mental sudah bagus rata-rata kalau nggak burung stres. Dan kalau burung tersebut sehat, itu pasti ada emosi, nggak bakal hilang emosinya. Apalagi saat digantang, ketemu banyak lawan, kalau burung itu sehat secara mental dan fisik, justru malah makin emosi. Tapi kalau emosinya kok hilang, tiba-tiba kok leher, nah berarti yang terjadi masalah di mental si burung tersebut. Ya, bosnya. Jadi apa ya? Kalau burung muda itu wajar, kalau burung dewasa berarti ada yang nggak beres di mentalnya. Mungkin stres, habis jatuh sangkarnya, atau burung terlalu sering digantang dalam kondisi yang belum siap. Nah, ini yang repot. Dan nanti besok ini kita akan buat video khusus tentang merusak burung murai batu dengan tidak sengaja. Salah satunya penyebabnya itu burung dalam kondisi nggak siap dipaksa gantang. Minggu depan nggak siap paksa gantang lagi. Lama kelamaan jadi stres burungnya, tapi nggak kelihatan. Makan lahap, kotoran bagus, di rumah gacor, tapi digantang seperti itu ya Mas ya. Untuk video lengkapnya kita akan bahas di besok sore kita upload. Oke, mungkin sekian dulu live kita malam ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Seraja Masteran Channel ya. Untuk yang ingin gabung di tim Mumet jadi member khusus di Raja Masteran Channel, silahkan klik gabung berlangganan tombol di bawah ya. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.